Oke, terima kasih. Um, ya, ini sebetulnya kejadiannya itu dalam perjalanan saya dengan keluarga, dengan keponakan dan cucu. 20 Desember itu berangkat jalan-jalan ya, jalan panjang dari Jakarta ke Jawa Tengah, terus ke Jawa Timur, Natalan di situ, di Batu. Kemudian kami ke gunung anyway, yang biasa orang pergi piknik itu. Nah, tetapi sudah di dalam perjalanan itu saya tidak enak badan, rasa batuk, sakit kepala, tapi tidak berat ya, cuma tidak enak saja. Terus sedikit hangat badan, sehingga saya tidak bisa meneruskan perjalanan saya dengan keluarga. Saya tinggal di Surabaya. Nah, di Surabaya itu tanggal 31 malam masih baik. Tanggal 1 Januari itu panas sudah turun ya, itu 38. Jadi saya dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dikasih obat. Sampai tanggal 3 masih juga panas, saya ke rumah sakit lagi. Kemudian diperiksa, di swab, ternyata positif. Dan saya dari situ langsung tanggal 3 kami cari rumah sakit di mana saya bisa masuk, jawab nama, tapi rumah sakit pada penuh ya. Tetapi memang tidak terlalu, dokter bilang bisa di rumah saja karena tidak terlalu bahaya atau apa namanya, saya tidak tahu, tapi itu dikatakan 31 C ya. Jadi tidak di bawah 30. Lalu saya isolasi mandiri di rumah. Itu hanya saya dengan saya punya keponakan laki sendiri dan dia yang menolong. Itu badan rasa tidak terlalu sakit tapi lemah sekali. Lemah, panas, tidak suka makan, tidak ada selera makan. Ke belakang juga 1 minggu bertahan. Jadi saya isolasi 2 minggu ya di situ. Tapi Tuhan memberikan firman terus berbicara di dalam hati saya. Itu semangat ya, bahwa kekuatan kita itu segala sesuatu kita dapat tanggung bersama Dia yang memberikan kekuatan. Itu Filipi 4 ayat 13. Dan saya ambil positifnya. Di dalam kelemahan itu kadang-kadang sudah biasa aktif ya, kalau rasanya tidak enak kalau istirahat itu. Tetapi dengan kelemahan ini saya ambil saja suatu positif bahwa Tuhan ingin saya istirahat. Tuhan ingin saya istirahat karena kalau saya sehat, saya macam-macam, kadang-kadang tidak ada waktu istirahat. Saya ambil positifnya saja. Jadi saya istirahat dengan saya merenungkan firman Tuhan dan kemudian di situ tidak suka makan tapi kita harus paksa makan. Karena kesehatan itu tidak mungkin orang lain yang buat kita ya. Harus kita yang buat sendiri. Walaupun dikatakan itu tidak suka makan, tidak suka minum, tapi kita mesti buat itu. Walaupun sedikit tetapi sering. Dan saya buat itu, memaksa diri saya. Itu pertama. Kedua, saya mandi dengan air panas. Tiap hari. Gitu. Jadi jangan sampai kita mandi air dingin. Mandi air panas. Kemudian saya minum air kelapa. Tuhan memberkati dengan saya di Surabaya, teman-teman saya alumni I3 juga banyak menolong, memberikan vitamin, memberikan obat yang saya sekarang sudah lupa namanya itu. Tapi itu semua Tuhan memberikan kepada saya. Tapi di atas semua itu saya tidak terlalu bergantung kepada obat-obat atau apa saja. Tentu
sesuatu Tuhan bisa memakai itu, pasti. Dan kita butuh itu. Tetapi di atas segala sesuatu Tuhan itu yang lebih berkuasa. Tuhan bisa memberkati tablet dan segala macam yang kita punya. Bisa saja Tuhan, kita perlu banyak, tetapi Tuhan tidak memberkati atau kita tidak mengutamakan Tuhan. Bukan Tuhan tidak memberkati, tapi kita tidak bergantung kepada Tuhan, ya. Nah, saya lihat di sini, saya belajar bahwa saya ingat bahwa semua nama di dalam dunia ini akan bertekuk lutut dan mengaku dengan lidah kita bahwa Tuhan itu berkuasa. Dan saya ingat ada seorang mengatakan bahwa COVID ini adalah diberikan namanya oleh WHO. Jadi dia ada nama, ya, nama COVID itu. Dan di sini saya melihat bahwa nama itu semua harus bertekuk lutut. Nama COVID ini, karena Tuhan lebih berkuasa. Tuhan tinggi di atas segala sesuatu. Dan itu membuat saya semangat. Saya tidak memikirkan sakit sama sekali atau COVID ini, tapi saya melihat Tuhan itu berkuasa di atas segala sesuatu. Tidak ada satupun yang dapat mengambil kekuatan kita, mengambil napas kita, mengambil segala sesuatu dari kita, kalau itu bukan Tuhan. Dan saya percaya saya sebagai anak Tuhan, Tuhan pelihara. Dan itu sangat menguatkan saya, memberikan semangat. Dan saya melihat ke depan Tuhan mempunyai sesuatu. Dan di dalam COVID ini, saya melihat bahwa melalui peristiwa ini ada sesuatu hal yang Tuhan ingin saya belajar. Apa yang saya belajar ialah bergantung kepada Tuhan. Tuhan lebih besar dari segala sesuatu yang di luar, karena Tuhan di dalam kita itu lebih besar dari semuanya di luar. Dan Tuhan berkuasa. Dan segala sesuatu itu bisa karena Tuhan melihat imannya. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu kita cakap menanggung bersama Tuhan. Tapi memang kita harus menjaga diri juga. Kadang-kadang kita tahu Tuhan akan menolong dan kita tidak berbuat bagian kita. Makan, tidak mau tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini hanya untuk saya sangat simpel. Karena Tuhan yang di dalam kita itu lebih besar dari COVID, dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan itu kita perlu tahu siapa kita. Nah, itu yang saya ingin memberikan sedikit kekuatan buat teman-teman. Jangan memikirkan sakit itu. Pikir Tuhan lebih besar dari segala sesuatu sehingga kita semangat. Kalau kita mulai memikirkan penyakit, kita akan menurun dan ada semangat. Dan Tuhan itu jadi kecil dan penyakit menjadi besar di dalam kita. Sehingga itu yang saya lihat. Kemudian itu tanggal 3 Januari itu di swab, tanggal 4 itu tahunya positif, dan tanggal 21 saya kembali untuk periksa lagi dan itu negatif. Iya. Terima kasih kesaksiannya Bu Meki. Saya mau bertanya, waktu Bu Meki mengalami kesakitan itu, Bu Meki nyanyi lagu apa, Bu? Excuse me? Iya, jadi sampai di Surabaya, keponakan saya dari Jember jemput saya untuk istirahat di Jember, sehingga saya berada di Jember sampai sekarang ini dalam perjalanan dengan pakaian hanya beberapa untuk dalam perjalanan toh. Tapi ya, saya bersuka cita bahwa rencana Tuhan itu baik. Kita tidak pernah tahu bahwa kita bisa berencana, tapi Tuhan punya rencana buat kita itu baik. Sampai saya di Jember itu satu anugerah Tuhan juga. Daripada saya sekarang di Jakarta, mungkin banyak kok keributan di sana. Di sini tenang dan puji Tuhan. Itu saja Pak. Terima kasih saya bagikan. Jadi sampai sekarang masih di Jember ya Bu? Masih di Jember.
Iya. Kadang-kadang itu kalau kita bicara jangan cemas, jangan takut. Bicara itu kan gampang ya Bu. Tapi bagi orang yang menderita itu kan perjuangan berat untuk tidak cemas dan tidak takut. Maka cara menghadapi itu kan tentu harus sukacita, menyanyi, memuji Tuhan. Oh iya, iya terus. Pengalaman Bu Meki apa Bu? Ya saya menyanyi terus, saya memang orangnya tukang menyanyi Pak. Tidak bisa diam. Kalau saya tidak nyanyi saya siul. Kayak burung karena dari kecil di rumah semua orang siulan. Ibu saya kalau panggil kami semua itu pakai siul, jadi jauh-jauh dari kedengaran. Tidak teriak-teriak. Jadi sudah kebiasaan. Jadi itu saya tidak bisa kalau tidak nyanyi itu. Jadi itu sudah satu habit. Punya lagu khusus enggak yang istilahnya yang tiap kali dinyanyikan gitu? Punya lagu topik toh enggak buat pribadi? Terbang sebagai burung Raja Wali, Tuhan adalah kekuatanku. Itu. Dan make me a blessing. Nah. Yang kedua ini apa Bu? Yang jadikanlah saya saluran berkat, to make me a blessing itu. Oh, make me a blessing, ya. Ya. Itu. Saya dalam pelayanan sudah 40 tahun Bu Meki. Kalau saya kesulitan keuangan atau apa masalah-masalah berat dalam pelayanan, lagu tema saya adalah This is my father word. Kalau sudah nyanyi itu rasa kaya. Kalau masa depan suram nyanyinya Because He Live. Ya. Iya. Itu. Pak Sem masih ada Pak Sem? Oh, Pak Sem sudah, Pak Sem masih ada. Dari Ibu Meki, Tuhan berkati. Hati yang gembira adalah obat, haleluya. Pak Sem punya lagu khusus juga kalau ngadepin masalah Pak Sem. Bagaimana Pak Heru? Pak Sem juga punya lagu-lagu khusus kalau ngadepin masalah. Kalau ngadepin sakit, kalau ngadepin yang pertama, hati yang gembira adalah obat. Pak Heru. Ya. Itu Ibu Hatu itu teman saya duet terus sejak muda. Kami dua nyanyi gitu. Jadi. Oh duet terus bersama Bu Selvince. Iya, terus kami dalam pelayanan Pak Octavianus, kebangunan rohani kita dua selalu ada nyanyi. Oh. Iya, itu undangan untuk orang bertobat. Untuk tercalling ya. Tercalling. Iya. Pak Sem sama Bu Selvince mau menambahkan sesuatu setelah kesaksian Bu Meki. Mungkin mau kasih kata penghiburan atau kekuatan buat para pendengar supaya nggak takut dan tidak gelisah hatinya. Ya saya kira Ibu Meki sudah memberikan apa tadi nasihat. Jadi kita harus melihat bahwa Allah jauh lebih besar daripada situasi atau sakit penyakit termasuk COVID yang ada di depan. Jadi pasti ada tantangan, ada kesulitan dan macam-macam hal. Namun demikian kita tetap seperti Daniel, walaupun Daniel tahu bahwa Raja Darius sudah tanda tangani surat perintah yang dikeluarkan sehingga sedang menunggu, namun demikian Daniel tetap teguh dalam iman, teguh dalam keyakinan, tetap memiliki semangat, dia tetap masuk dalam ruangan doa tingkat atas dan tetap berdoa seperti biasa. Jadi jangan kita gentar, jangan kita takut. Apapun juga yang ada di depan kita, Tuhan berkuasa dan Tuhan jauh lebih besar. Itu aja Pak Heru, Tuhan memberkati semuanya. Luar biasa. Bu Selvince mau bicara sesuatu? Ya, jadilah seperti Daniel, ya, yang berdoa. Mungkin kita menyanyi aja hati yang gembira adalah obat. Ayo.
Ya. Kita pakai akordeon, sebentar kita pakai akordeon. Karena seperti tadi Ibu Mega sudah bilang, kita dua ini punya kesukaan juga untuk menyanyi. Jadi walaupun tidak menyanyi di banyak orang, tapi di kamar mandi nyanyi, sendirian menyanyi, dan di Mama ini suatu anugerah yang Tuhan berikan, sehingga lifestyle kami itu selain dari doa itu hanya menyanyi memuji Tuhan. Ya kira-kira seperti Daniel. Saudara, terus satu arti saudara pendengar, menyanyi memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara pendengar, sebelum rekan-rekan hamba Tuhan ini menyanyi, mau dijelaskan dulu, mereka bertiga adalah hamba Tuhan misionaris lulusan I3 Batu Malang. Ya, mereka melayani dari tahun 70-an sampai sekarang, jadi sudah 50 tahun lebih. Ya, sudah keliling dunia, mulai dari berbagai negara termasuk India, termasuk Brasil, Amerika ataupun negara lain, ya. Dan meskipun secara umur sudah termasuk usia lanjut, ya, tapi secara semangat masih 18 tahun semangatnya. Ya, sampai sekarang masih terus semangat, kalau ngomong masih menggebu-gebu, saudara. Dan ini contoh. Nah, silakan, mari bernyanyi bersama Pak Sep. Iya, jadi Pak, itu bukan usia lanjut, usia indah. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah hati yang gembira. Sekali lagi, hati yang gembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi amin. Pak Heru, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Ya, jadi Pak Heru bukan usia lanjut, ya, usia indah. Usia bahasa lainnya usia emas. Usia indah, iya. Saya 79 kemarin dulu. Wow. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk Pak Sen, Ibu Hatu, terima kasih. Dan Vince. Ya.